Hai, hai. Yuk mari kita sama-sama general reading ya. General reading, pembacaan umum, energinya banyak orang rame-rame campur aduk ya, ceritanya bisa juga, bermacam-macam ya. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir dan jangan dilewat-lewatin, jangan di-skip supaya kalian memahami sepenuhnya. Seperti biasanya, saya tidak menentukan tema apapun ya, apa yang ditunjukkan oleh semesta ya, kita mohon petunjuk sama semesta saja. Apa yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu kartu tarot saya kali ini akan saya bacakan. Pastikan kalian sudah berdoa, mohon petunjuk, terutama adalah bersyukur atas hari ini ya. Sampai dengan kalian menonton video ini ya, banyak berdoa, banyak bersyukur. Kita mohon petunjuk semesta, semoga bacaan kali ini ada yang bisa membuat kalian happy ya. Semoga bacaan kali ini itu menyenangkan untuk kalian, bermanfaat, berguna ya. Ambil bagian-bagian yang menurut kalian itu cocok saja ya. Sisanya abaikan karena ini pembacaan bukan hanya untuk dirimu tapi rame-rame sama semua yang nonton, oke? Kalau soal, pembacaan pribadi teman-teman hanya fokus hanya kepada dirimu saja, permasalahanmu saja itu personal reading ya, bukan general seperti ini. Kita mulai ya teman-teman untuk melihat, energi-energi ya hari ini seperti apa, kita lihat. Pertama-tama kita lihat energi kalian dulu ya. Kamu yang nonton ya, mohon maaf untuk kalian yang mungkin yang nonton ini usianya di atas saya, mohon maaf saya lebih untuk memudahkan ya penyampaian saya pakai, istilah kamu ya, penyebutannya kamu, tapi bukan bermaksud tidak sopan ya. Saya mau, eee, lihat energi kamu, semoga banyak yang ketarik di sini sehingga kalian bisa mendapatkan manfaat positif dari bacaan kali ini. Oke, kita lihat. Kamu ini orangnya gimana ya, energinya gimana, energi apapun tentang kamu ya. Wow, ini kemarin keluar juga pertama kalau nggak salah. Ya, ini. Tapi enggak sih, ini enggak pertama, yang kemarin kedua kalau nggak salah ya. Three of Cups. Kalian punya banyak teman, banyak circle ya. Kalian orangnya ceria, suka happy-happy sama teman-teman. Ada juga di sini yang kalian itu, eee, berbagi hati ya, dengan tidak hanya satu orang ya, bisa 2 orang atau kalian masuk ke dalam cinta bersegi ya, bersegi-segi ya, segitiga, segi empat, jajaran genjang, apapun itu ya. Silakan kalian sesuaikan. Bisa ini bukan energi kamu juga bisa yang kartu ini, mungkin yang kartu ini. Di sini adalah kalian itu orangnya ceria sekali ya. Saya orangnya pendiam, bunda, tertutup, enggak masuk. Ini energi orang-orang yang ceria yang masuk ke sini ya. Ceria, optimis ya, beberapa mungkin memang beberapa ya mungkin ada orang-orang yang memang sudah mencapai satu titik kesuksesan ya. Kemudian tapi di sini kesuksesannya mungkin juga karena bantuan orang lain ya. Ada juga dukungan-dukungan dari teman, mungkin keluarga, kalian itu ramai, dikelilingi, banyak teman, banyak keluarga, banyak saudara ya. Hari-hari kalian saya lihat ceria dan kalian itu seseorang yang secara pergerakan itu ya, vitalitasnya itu oke ya. Judgment, reflection, liberation, dan hope. Kalian itu orangnya optimis saya lihat ya, optimis. Optimis kemudian Kak Keto kelihatan nggak ya? Segini nih nggak cukup. Kalian adalah orang yang optimis, di sini judgment. Kalian mungkin dulunya adalah bukan orang yang langsung sukses, semuanya dengan perjuangan, dengan bantuan teman, dengan bantuan relasi. Kalian itu karena punya banyak teman ya, pergaulannya luas, sehingga banyak yang nolong mungkin ya, dalam mengembangkan usaha atau bisnis ya. Waduh, waduh, waduh. Kalian itu mungkin dibantu oleh, eee, link ya, banyak linknya ya, banyak teman, banyak saudara, kalian dibantu banyak soalnya temennya di sini. Kalian mungkin adalah orang-orang yang nggak pilih-pilih teman, dalam artian gini, bergaul dengan banyak, tipikal manusia, karakter, berbagai macam lingkungan ya.
karakter, ya saya lihatnya seperti itu. Tapi teman-teman, saya heran kenapa kali ini ya, dalam bacaan ini kalian orang yang ceria ini, yang banyak teman ini kenapa kok sedih, heartbreak, grief, duka, ya berduka, patah hati, sakit hati, karena ada sesuatu yang berantakan di sini the tower. Entah berantakannya ini karena dirusak oleh orang lain atau kalian yang merusak sendiri atau dirusak oleh pasangan kalian ya. Ini terkait dengan pasangan karena saya melihatnya di sini kalau memang ini hubungan hubungan terkait dengan hubungan bersama orang lain ya, di sini ada hubungan yang berantakan. Ya, saya lihat di sini ada mental, secara mental kalian juga terganggu. Bukan saya bilang, mental terganggu berarti sakit mental, enggak ya, tapi secara mental kurang stabil saat ini, ya. Kemudian di sini, oke, sakit hatinya banget ya, sakit hatinya banget. Dan biasanya bisa melupakan ya, sembari mungkin, ada masalah, ya sementara ditaruh dululah masalahnya, saya mau senang-senang sama teman-teman untuk mengalihkan pikiran sementara waktu mungkin gitu ya. Kali ini nggak bisa ya, kali ini nggak bisa dan ingin berusaha bangkit ya, berusaha bangkit. Teman-teman, eee, tapi di sini ada yang memang fase-fase ini memang sudah terlewati, hancur, dan kemudian bangkit, sekarang lagi sukses. Ada yang seperti itu juga, ya. Ada juga yang sebenarnya selama ini sukses, ya, bahagia, kemudian ada sesuatu, ya, yang membuat hancur lebur seperti ini, termasuk hati, pikiran, bisa juga perekonomian. Teman-teman silakan kalian sesuaikan saja ya. Ini energi yang ketarik. Kalau memang ini tidak pernah terjadi kepadamu, mungkin pernah terjadi dulu ya, sudah terlewati atau baru-baru ini atau saat ini sedang dijalani ya, sedang terjadi silakan kalian sesuaikan. Berarti kalau kalian masuk ke dalam cerita ini ya mungkin bacaan ini untukmu ya. Kalau tidak jangan dipaksakan, kalian bisa nonton video saya yang lain, mungkin di sana ada yang lebih cocok dan memang, layak untuk kalian tonton ya, bukan yang ini, oke? Kemudian saya mau lihat ya, saya mau lihat permasalahan kalian terkait dengan mungkin kalian sakit hati ya, kemudian ada sesuatu yang berantakan, bisa hubungan yang sudah hancur ya, patah hati hubungan mungkin sudah putus atau diabaikan ya. Di mana ini sulit karena di sini Ace of Sword ya. Mikir terus, fokusnya ke permasalahan yang menghancurkan itu. Sehingga mungkin fokusnya tidak lagi ke kesuksesan, happy-happy ya. Bagaimana bangkit dari keterpurukan mungkin secara perasaan, hati, mungkin bahkan mental. Seperti itu. Saya mau lihat ya, apa sih yang sedang kalian alami? Oke, lihat ya. Kita lihat apa yang kalian alami sehingga kalian sedih sekali, sakit hati, hancur, stres. Banyak yang stres ya nonton saya. Oke, kita lihat ya sama-sama. Fokus ke kartunya ya, tapi tetap rileks. Jangan terlalu tegang. Love call, oke. Love call. Kalian sering telepon-teleponan ya sama seseorang, komunikasi lewat online, lewat internet gitu. Ya, ada juga di sini yang chatting-chatting, email-emailan, kirim-kirim foto, video call, gitu. Oke, saya lihat. Tapi sebenarnya oke, di sini sebenarnya nggak los-losan sih saya lihat. Los-losan itu gimana Bunda? Masih ada batasan-batasan ya, mungkin karena jarak juga ya, jarak juga, kemudian karena masih belum sepenuhnya yakin gitu ada di sini ya. Oke, ini mungkin awalan awalan kalian, punya masalah ini ya, mungkin. Coba kita lihat lagi, kita cek, bisa benar bisa salah kan, karena ini rame-rame. Oke. Oke, banyak kenangan di sini, walaupun hanya telepon-teleponan ya.
Ada sih beberapa yang ketemu ya, cuma lebih intensnya adalah komunikasi lewat telepon, lewat HP mungkin ya. Kita lihat lagi. Nggak ada masalah gini loh. Coba saya lihat, nggak ada masalah ini. Sampai di kartu ini belum ada masalah apa-apa. Loh, terus nggak telepon ya. Awalnya begini. Terus atau bahkan ada yang blokir ya, avoiding a conversation. Ya, padahal komunikasi enak loh. Banyak kenangan yang sudah tercipta di antara kalian, ya. Tapi kenapa di sini ada yang membatasi, ya. Ada yang marah juga, ya. Hubungan ini ya tidak selalu hubungan asmara ya teman-teman, karena di sini juga ada community. Community itu bisa komunitas, banyak circle juga ya, mungkin di dalam satu circle lingkungan atau mungkin lingkungan pertemanan, pekerjaan, ya silakan kalian sesuaikan, nggak harus asmara ya. Ada perubahan ya, perubahan. Ini the phonics transformation, change mind, ada perubahan ya, perubahan. Oke. Kemudian apa? Saya mau bacaan singkat aja kali ini ah. Oke. Not showing hand, ada ketidakjujuran atau mungkin apa ya, asumsi-asumsi atau spekulasi-spekulasi terkait kenapa sih dia, ya. Mungkin ada perubahan, tentang komunikasi. Kemudian ini apakah ada kecurangan? Karena di sini, eee, being strategic, saya nggak tahu ya, kalau dalam cinta segitiga, banyak di sini, banyak cinta segitiga yang masuk kali ini. Ini kok ngene ya, sebentar. Saya turunkan dulu kameranya, biar kelihatan. Oke. Enak gini ya. Ada spekulasi di sini gambling ya. Kenapa ya kira-kira dia tidak menghubungi? Nggak pernah video call mungkin, biasanya laporan, kirim foto ya. Sekarang kok berubah ya? Apa lupa sama kenangan atau apa yang telah kita buat bersama? Coba saya lihat. Ini juga bisa pembatasan ya. Bahkan ada yang sudah mati dalam artian komunikasinya putus. Transition, ending. Oke. Sebenarnya di sini nggak semuanya ya. Ini baru pertama kali mungkin ya. Ini ada juga yang sudah sering seperti ini, ya, komunikasi model begini. Ada pola berulang rupanya, ya. Pernah terjadi dulu tapi kemudian baik lagi, ya. Yang kali ini mungkin ya, mungkin waktunya agak lama sehingga kalian agak, stres, ya. Apakah hubungan ini akan berakhir? Apakah sudah hancur, benar-benar hancur ini? Ya, mungkin kalian bertanya-tanya seperti itu. Passion, having fun. Saya melihat ya, kalian pernah membuat satu momen banyak momen di antara kalian itu happy-happy bareng, ada semangat, ada gairah, ada, eee, semangat di dalamnya ya, hasrat-hasrat, kalian saling menyayangi di sini ya, tapi ada berubah. Coba, twin flame, soulmate, kisses, oke, banyak yang hubungannya sudah jauh ya, ada yang sudah physical touch, sentuhan-sentuhan bahkan lebih dalam. Di sini ada twin flames dan ada soulmate ya. Sebenarnya, ini hanya masalah, bukan saya meremehkan ya, masalah bahwa kalian sulit berkomunikasi lagi karena ini kartu di tengahnya ya teman-teman. Komunikasi, ya, komunikasi yang sudah terputus atau bahkan terganggu. Saya diblokir Bunda, ada beberapa diblokir sehingga stres ya, ada. Kemudian di sini ada shield connection tapi sebenarnya ada yang merasa ya sudah kalau diblokir berarti ya dia nggak mau sama aku, tapi sulit untuk melupakan. Kalau saya lihat karena apa? Karena mungkin masih ada hal-hal yang belum belum disampaikan, belum jelas, belum terselesaikan. Perkara-perkara yang belum terselesaikan.
Oke, di sini ada ketulusan sih. Saya nggak tahu ya, di sini ada yang memang menghadirkan orang lain, ya, meeting someone new, ketemu sama orang lain. Atau mungkin ya, ada perubahan dalam hubungan ini karena seseorang yang kalian pikirkan, yang terhubung sama kamu itu, ada orang lain, gitu, ya. Kemudian di sini saya lihatnya ya, banyak. Ini bisa kamu bisa dia, ya, energi general bisa terbolak dan terbalik ya, bisa vice versa. Ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman, dengan komunitasnya, bukan dengan kamu. Atau ya, di sini juga ada energi bahwa kalian berusaha move on, tapi sulit. Di sini ada twin flame dan soulmate. Secara jiwa terkoneksi, secara batin terkoneksi, sehingga sulit untuk bisa melepaskan, menerima kenyataan, ya, bahkan sulit mungkin untuk melupakan. Melupakan iya, tapi kadang-kadang masih sering ingat. Kita lihat ya, seseorang yang terhubung dengan kalian dengan cerita ini, ya, cerita ini. Ini kan energi kamu, ya. Kita lihat energi dia bagaimana. Energi dia bisa energi apa aja, ya. Bisa sifat, karakter, atau mungkin pekerjaannya atau apa. Kalau memang ada, kalau memang ditunjukkan oleh semesta. Saya baca yang ada di kartu ya, tidak saya lebar-lebarkan kemana-mana. Ya. Saya mau lihat si dia yang terhubung denganmu dengan cerita ini. Bagaimana energinya. Oh, kalian bertengkar, ada yang bertengkar, ya. Atau walaupun pada saat, ada perubahan sehingga tanpa komunikasi ini tidak ada pertengkaran atau tidak ada konflik ya. Mungkin memang, pada awalnya kalian itu memang banyak yang namanya perubahan, ya perubahan, perbedaan ya, banyak yang namanya perbedaan di antara kalian. Entah itu perbedaan status apapun ya, status ekonomi, status pendidikan, status hubungan ya, status banyak ya, mungkin ada banyak perbedaan. Atau memang kalian sejak ada konflik kemudian jadi komunikasinya kurang bagus. Crossword ya. Mohon maaf teman-teman, gak hanya kalian yang stres. Dia itu adalah orang yang memang mungkin ya, secara mental kurang sehat, kurang stabil. Ya, saya nggak bilang dia sakit jiwa, sakit mental enggak ya. Tapi mungkin mungkin bukan karena dirimu, mungkin karena karakter atau mungkin memang ada tekanan sehingga dia itu memang orangnya apa ya, bisa dibilang jadinya toksik dalam hubungan. Karena orang ini nggak stabil, tidak sehat secara psikologis. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kita lihat lagi ya, sakit ya. Tapi orang ini ngototan. Ya, mungkin itu awal dari konflik. Oke, the lover. Orangnya toksik teman-teman, melekat, cemburuan. Ya, ada beberapa yang memang sudah punya keluarga atau masuk ke dalam keluarga besar, punya banyak saudara, ya. Atau seseorang yang kalian pikirkan ini kalau memang bukan bukan apa ya, nggak masuk ke dalam hubungan asmara sama kalian, mungkin kekeluargaan ya. Orang ini toksik memang. Orang ini memang orangnya mau apa ya, kayak ingin katanya orang Madura mangade, apa ya, kayak harus tampil gitu loh, harus harus kayak selalu butuh pengakuan, ya, selalu butuh pengakuan, ingin show of force gitu orangnya modelnya. Kemudian orangnya dalam hubungan itu manipulatif, agak manipulatif ya, cemburuan, obsesif ya, obsesif, ambisius ini orangnya ya. Silakan kalian sesuaikan.
Kita lihat ya, kenapa di sini ada komunikasi yang kurang baik. Pertama memang, mungkin banyak perbedaan tadi ya, terus sering ada konflik ya, selain itu apa? Ya kita lihat ya. Jadi teman-teman, kalau memang kalian yang blokir mungkin karena kalian sudah nggak betah ya, sakit hati, oke boleh, seperti itu. Ada di sini, bisa ya. Ada juga cerita bahwa dia yang blokir, ada di sini dia yang blokir karena, ya sama sebenarnya, ya konflik, ketidaksepemahaman, sepemikiran, salah paham ada, adu argumen ada ya. Karena orangnya nggak mau kalah saya lihat, ya. Ingin selalu di depan, selalu dominan, seperti itu. Saya lihat ya, kalau kalian yang blokir, ya, ini saya mau lihat kenapa sih ini sampai blokir, ya. Kalau memang dia yang blokir, ini saya mau lihat kenapa kok sampai ada perubahan sehingga komunikasi nggak bagus. Itu aja sih, ya. Silakan kalian sesuaikan sendiri dengan situasi, kondisi yang nyata kalian hadapi, ya. Karena ini rame-rame saya nggak mungkin bacain, eee nanti malah membingungkan ya. Silakan kalian sesuaikan sendiri saja. Apa petunjuk dari semesta tentang komunikasi yang kurang baik ini. Perubahan ya, dulunya baik kok, dulunya intens ya. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya rumah ya. Beberapa penyebabnya adalah karena mulai tidak nyaman. Hubungannya mulai merasakan ketidaknyamanan dalam hubungan. Kedua, kalau memang masuk dalam cinta bersegi ya, berarti yang menyebabkan adalah keluarga, ya, keluarga. Entah ini tentang restu, entah ini tentang cinta bersegi, ya. Kalau jomblo mungkin restu ya, restu atau mungkin ada yang ngisruh ya, yang mengkacau balaukan um, hubungan dari pihak keluarga mungkin. Jadi masalahnya itu. Journey. Journey ini juga bisa tentang jarak ya, karena jarak memang tidak mudah menjalin hubungan jarak jauh ya. Sehingga kalau jarak jauh awalnya nyaman, bisa-bisa karena banyak perbedaan lama-lama jadi nggak nyaman. Bisa juga karena journey itu petualangan juga bisa, perjalanan bisa ya. Mungkin karena sulit untuk bisa ketemu ya. Masalah selanjutnya adalah memang ada kecurangan ya. Atau pekerjaan bisa di sini official person, mungkin kalian terhubung dengan orang yang kerja ya, kerja official itu, kantoran ya, kantoran bisa dikatakan seperti itu. Ada struktural secara secara resminya gitu loh ya, ada strukturnya, bagian apa, bukan orang yang freelance ya, ada atasan, ada bawahan, gitu ya. Ada juga di sini, kenapa perubahan ini terjadi? Karena ini mungkin hubungan sembunyi-sembunyi, definitif ya, yang memang sudah nggak nyaman. Atau mungkin di sini karena pengaruh anak, faktor anak yang mempengaruhi, atau faktor kekanak-kanakan yang ada di dalam diri kalian atau diri dia. Ya, child. Itu sih permasalahannya. Silahkan kalian sesuaikan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk melihat seseorang yang secara komunikasi kurang baik sama kamu saat ini, membuat kalian stres ya. Situasi kondisi dia saat ini seperti apa? Ya, situasi kondisi dia saat ini seperti apa? Situasi kondisi dia saat ini seperti apa? Situasi kondisi dia, sedang apa dia? Apa yang dia fokuskan? Dia bahagia, dia stres atau gimana? Sejak komunikasi denganmu tidak baik-baik saja atau bahkan ada yang putus komunikasinya ya. Kita lihat.
Situasi kondisi dia. Lo sakit, beberapa sakit, ya. Beberapa sakit, banyak beban, ya. Ini pakai termometer. Nih, ya. Banyak yang sakit, banyak yang kurang sehat. Bisa secara fisik, bisa secara mental, bisa hanya pikiran saja yang berat. Pusing, sakit kepala, flu. Saya lihat ya, situasi kondisi dia saat ini. Loh, lah kok denger-denger gini, Queen of Cups. Lagi baperan, lagi banyak mempergunakan emosi-emosinya, ya. Bisa marah, bisa sedih, bisa apapun. Energi perasaan, water, ya, elemen air, banyak mendominasi dia. Ya mungkin sakit, biasanya orang sakit baperan. Lanjut ya. Situasi kondisi dia. 2, saya nggak ambil. Situasi kondisi dia saat ini seperti apa? Baperan saya nggak tahu ini baper sama kamu apa baper sama orang lain. Saya lihat ada yang menghadirkan orang lain, walaupun nggak semua ya yang nonton. Ini pembacaan rame-rame, Rek. Oke. Oke. Banyak mempergunakan hati, pakai hati. Apa ini? Berusaha mengelola perasaannya dengan bijak ya. Walaupun ada di sini energi bapernya. Oke. Saya nggak tahu ya. Saya merasakan orang ini, ada orang lain ya, yang membuat emosinya itu berbunga-bunga, walaupun dia dalam keadaan sakit ya. Di sini. Saya nggak tahu sakitnya belum tentu sakit fisik ya. Bisa juga orang ini saat ini sedang terhubung dengan seseorang, teman-teman. Happy-happy sama seseorang. Bisa juga bukan seseorang tapi keluarga. Seseorang itu bisa juga keluarga. Oke. Iya. Memang ada yang menghadirkan orang lain, teman-teman. Orang lain atau energi lain ya. Bisa memang sibuk sama pekerjaan tapi lebih banyak emosinya. Bisa juga terhubung dengan keluarga atau orang lain. 2 saya nggak mau. Situasi kondisi dia saat ini. Terinspirasi oleh seseorang. New direction. Tujuan baru. Wow. Oke. Kalau dia punya pasangan, dia banyak sama pasangannya. Pasangan saya. Pasangan sah. Kalau tidak, berarti sama temannya atau sama orang lain ini. Ada juga lingkungan-lingkungan baru dia. 2. Saya nggak ambil ya. Situasi kondisi dia saat ini. Oke. Piece of coin. Banyak buang-buang uang. Saya merasakan dia banyak buang-buang uang sama orang lain. Bukan untuk berobat juga. Buat senang-senang. Traktir-traktir. Happy-happy. Oke. Knight of Swords. Walaupun kondisi dia nggak stabil, entah fisik, entah jiwa, entah raganya ya. Tapi dia berusaha mikir bagaimana caranya tetap bisa terhubung dengan orang lain tersebut. Duh, lah kok stres, hopeless. Bisa jadi orang lain ini atau lingkungan lain ini atau hal lain ini hanyalah pelampiasan atau pelarian dia, ya. Oke, 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 karena dibanggakan. Kenapa dia nyaman sama orang ini, orang baru atau mungkin lingkungan baru ini? Karena dia ya
mau keluar uang banyak ya, untuk bisa menarik perhatian. Sekali lagi seperti yang saya bilang ya, orang ini Kak seperti gila pujian, butuh pengakuan ya. Jadi dia berusaha untuk tampil oke di mata orang lain ya, tapi energi ke kamu seperti apa? Di sini nggak nampak loh, saya tidak merasakan dia ke kamu, apa dia ingin pamer sama kalian juga ada sih di sini ya, ingin pamer sama kalian, tapi apa gunanya? Saya nggak tahu ya permasalahan kalian lebih tepatnya seperti apa, silakan kalian sesuaikan saja, saya hanya menarik energi, energi yang terbaca seperti ini, silakan kalian sesuaikan ya. Nggak jelas Bunda, iya memang sulit jelasnya, karena campur-campur, campur-campur. Oke, bentar. Iya, ini banyak dia itu supaya apa ya, dipandang orang gimana gitu ya, oke, keren, baik gitu ya. Dia rela menghabiskan uangnya, membuang uang untuk validasi itu, ya. Ada baper-baperan di sini. Bisa juga ya situasi kondisi dia saat ini karena ingin pamer, ada juga karena, pelampiasan atau pelarian atas ketidakstabilan secara emosinya. Oke, ya. Saya lihat energi dia ya kepadamu seperti apa, khusus kepadamu ya. Kalau saya lihat dari sini, energi kepadamu sangat kecil, tipis. Apakah dia sudah melupakan kamu? Apakah dia masih sayang atau masih peduli sama kamu? Atau sudah nggak mau tahu di sini? Jadi kayaknya hubungan kalian ke-distract sama hal lain nih, ya. Terganggu ke apa, karena ada energi yang lain yang menarik dia, bisa energi teman, komunitas, atau seseorang yang lain ya. Sementara orang ini kan kayak haus pujian gitu ya, mudah digunggung gitu, mudah diagung-agungkan. Ya, kita lihat ya energi dia kepadamu. Jadi intinya ya, kenapa pola komunikasi berubah bisa konflik, bisa juga karena hal ini, ya. Kita lihat ya energi dia kepada. Au, apa nih? Energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu saat ini seperti apa? Energi dia kepadamu. Semoga bacaannya menyenangkan ya teman-teman ya. Kok ada gejala-gejala nggak menyenangkan ya? Energi dia kepadamu saat ini. Energi dia kepadamu. Menjauh, ya, menjauh. Cari perhatian di luar, ya, di luar hubungan bersamamu. Energi dia kepadamu. Apakah dia masih sayang? Masih, ya, tapi memang menjauh. Tapi apa gunanya sayang, ya, kalau menjauh, ya enggak sih? Tapi energi yang terbaca seperti itu. Kalau kalau sayang harusnya mendekat, oke. Tapi dia memang lagi nggak mau. Dia menyikapi hubungan bersamamu atau dia sedang tidak ingin bertindak kepada kamu, ya. Ada sifat kekanak-kanakannya. Walaupun perasaannya masih ada. Oke, Nine of Pentacles. Nine of Cup, Nine of Pentacles, ya. Dia merasa, ya, kalau sama orang lain selain kamu, dia merasa happy, ya, nggak sepi. Sama kamu kayaknya hubungannya hambar. Saya nggak tahu kenapa, ya. Ini apakah orang ini bosenan saya juga nggak tahu, ya. Energinya kepadamu, ya. Kalau memang banyak perbedaan, ada konflik, ya, dia masih marah, masih ngambek, ya. Nggak ada konflik Bunda, ya. Sayang tapi menghindari. Kalau sayang harusnya nggak menghindari, nggak juga ya. Saya sayang sama suami saya, ya. Tapi kadang-kadang ada kalanya saya menghindari, ya, karena lagi butuh ruang sama teman-teman saya seumpamanya, ya, atau sama keluarga saya, gitu. Contoh aja. Situasi kondisi itu kan bisa macam-macam teman-teman ya. Jangan terpaku bacaan tarot dan ditelan mentah-mentah.
Kalian pilih, asumsikan, persepsikan, dan kalian sesuaikan dengan kenyataan ya. Lebih penting kenyataan daripada tarot. Ya, tarot kan cuma baca energi. Oke, lanjut ya. Energi dia apa? Sulit tidur ya. Saat malam sering kesepian. Sering ingat kamu, yes, kesepian. Hanya ingat aja. Apakah ingat kemudian ingin ingin menuju kamu? Enggak di sini. Ya, enggak juga. Dia masih cari kebanggaan, ya. Dia merasa tidak kamu hargai. Ya nggak tahu kejadiannya seperti apa. Atau bahkan mungkin dia lebih banyak tidak menghargai kamu, tapi sudut pandang dia ya bisa berbeda dengan kenyataannya, bisa ya. Bahwa dia merasa kalau sama kamu aku tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan penghargaan. Ada penghargaan yang lebih, mungkin dia mencari yang lebih, menghargai lebih ini ya. Mungkin kurang bersyukur aja. Tapi energinya begini yang ditunjukkan semesta. Oke, apa ini? Bes ini jelas ya, Five of Wands sama Five of Swords itu banyak keluar ya. Ini banyak konflik berarti kalian nih, banyak ketidakcocokan. Padahal awalnya kelihatannya manis-manis saja. Energi dia kepadamu mungkin masih marah, masih ngambek, menghindar ya. Apa harusnya saya yang marah, ya nggak tahu ya. Ya, dia bersikeras dengan sikapnya saat ini ya. Dan dia ingin happy-happy ya, tapi bukan sama kamu. Jadi mungkin sekali lagi ya, kalau saya lihat dari sini energinya dia kepada kamu, bisa jadi energi dia kepada yang lain tadi itu ya, entah itu sama keluarga atau apa, happy-happy ya, mencari kebahagiaan dan kebanggaan di luar hubungan kalian ya. Semata memang karena dia sedang marah atau mangkel sama kamu ya. Bisa juga di sini bales-balesan atau apa, nggak tahulah, silakan kalian sesuaikan sendiri. Oke? Tarot itu baca energi, jadi luas sebenarnya maknanya. Ya, paham sampai sini? Apakah dia masih menyayangimu? Yes, masih menyayangi tapi masih ngamuk. Ya, nah, kenapa ngamuk? Gak ada masalah ya nggak tahu. Kalian sesuaikan, ya. Kalau memang nggak ada masalah mungkin ya bacaan ini bukan buat kamu, ya. Karena di sini banyak perbedaan dan ada konflik, ya. Kita baik-baik saja tiba-tiba menghilang. Saya kira nggak ada yang seperti itu. Energi yang kali ini yang ketarik ya. Cerita yang baik-baik saja tiba-tiba hilang nggak ada. Ada konflik pasti. Ya, yang ketarik ke sini cerita tentang konflik, habis itu ada perubahan dalam hal komunikasi atau perubahan dalam hubungan. Ya, oke. Apakah ada keinginan dia untuk ya? Lah masih ngambek kok, keinginan dia untuk rujuk atau untuk kembali padamu atau kembali baik lagi ya? Lah orang masih ngamuk ih. Biarlah berproses ya. Sabar teman-teman. Kapan kira-kira dia membuka blokirnya? Kapan dia komunikasi? Nggak tahu ya. Yang belum terjadi. Jangan buang-buang energi untuk segala sesuatu yang sekiranya itu belum pasti, dalam artian ya. Tarot ini kan juga belum pasti. Jangan buang energi kalian dengan mungkin kecewa, marah dengan bacaan tarot. Oh, ini juga belum terjadi. Belum tentu terjadi. Bisa benar, bisa salah. Begitu pula hal yang belum atau akan terjadi. Kita kan sama-sama nggak tahu ya. Saya kira Bunda bisa ngeramal, kan pakai tarot. Jari sopo, kata siapa? Tarot itu untuk meramal. Kalau di saya bukan untuk ngeramal, untuk mengambil pelajaran, ya. Untuk eh, salah satu bahan pertimbangan untuk melangkah, membuka wacana-wacana, pemikiran-pemikiran itu aja, ya. Jangan salah-salah. Kamu pikir tarot apa? Kartu sakti. Yang bacakan orang sakti. Enggak, orang pinter. Iya, mungkin pinter saya ya. Kalau saya belajar ya, belajar matematika gitu. Atau belajar apa. Enggak ada yang pinter kok. Apalagi soal yang kedepannya tidak ada yang pernah tahu. Walaupun itu peramal pun bisa meleset ya. Kalau kalian buang-buang energi sia-sia hanya untuk yang belum terjadi, lah ngapain? Tambah kepikiran. Oh belum terjadi, lah ngapain? Ya enggak sih? Oke, cukup intermezzonya dan ngelanturnya. Kita langsung lihat ya. Orang ini ingin ya, ingin atau enggak
Ya, ingin. Kalau sementara ini memang belum ingin karena dia masih marah. Ingin apa tidak? Kalau saya rasakan dia masih ingin karena ini kan hanya energi ngambek dan perasaan dia masih besar, ya, masih ada untuk kamu. Apakah dia ingin, ya, ingin kembali kepadamu? Ingin itu kan niatan, ya, bisa diwujudkan, bisa enggak, bisa di tengah jalan berubah juga bisa. Ya, kita lihat keinginan dia saja. Kenapa Bunda tidak langsung bilang dia mau datang atau enggak? Saya nggak mau bikin kalian itu lihat tarot terus halu-halu gitu. Kan kalian punya Tuhan. Sebenarnya kalau kalian mau, ya, kalian minta petunjuk Tuhan, ya. Lebih sakti daripada tarot, ya. Terus ngapain baca tarot? Suka-suka aku lah. Coba kita lihat ya. Dia masih punya keinginan nggak sih sama kamu? Ya. Minimal berkomunikasi. Atau meluruskan masalah kalau yang punya masalah ini. Enggak mau. Ya. Ini kartunya loh ya. Ini apa? Sabit. Sesuatu untuk memotong, pisau, celurit, arit, ya. Enggak mau. Please ya. Enggak mau. Ya, masih belum mau mungkin, ya. Kalau kalian masih ingin sama dia, banyak doa. Ya. Minta yang terbaik. Jangan Tuhan disuruh ini, disuruh itu, minta yang terbaik. Ya. Energinya masih berubah-ubah, ya. Ini pun bisa berubah. Saat ini mungkin nggak mau. Mungkin energi kan setiap saat berubah ya. Mungkin minggu depan mau, atau besok mau, atau 1 jam lagi mau. Ya. Energinya masih berubah-ubah. Dia masih ingin bebas juga ini. Ya. Dia pasang sifat kekanak-kanakan. Ya. Ingin happy, ingin bebas. Ya. Apakah dia tidak ingin berkabar? Sudah nggak mau berkabar. Sementara ini enggak. Tapi ini saya lebih merasakan karena di sini energi pasangan dan ini kartu komunikasi sebenarnya ya. Memang lagi tidak ingin komunikasi, tapi sebenarnya ya, kalau dia mau menurunkan gengsinya karena perasaan dia masih ada ya, kelihatannya ya mau, tapi tidak saat ini ya teman-teman, tidak saat ini. Oke. Terus pertanyaan kalian apa? Terus saya harus gimana dong? Apakah saya eh, kalau dia yang blokir loh ya, kalau kalian yang blokir, ya sudah kalau kalian blokir berarti kan keputusan kalian, nggak usah kepo sama orang yang kalian blokir, berarti kan kalian sudah nggak mau. Begitu pula dengan dia, semuanya dia blokir ya, atau kalian sama-sama nggak blokir ya, cuman kalau diajak komunikasi dia nggak respon ya, sama aja itu, sama aja. Kalau nggak respon berarti ya, dia kan nggak mau komunikasi, nggak usah nyelek ya, nggak usah kalian nyelek itu apa ya, kalian kalau selama kalian sudah berusaha, dia tidak ada tanggapan, ya udahlah, ya udah, berarti dia nggak mau, nggak usah ngotot, ya. Mungkin itu yang membuat kalian stres, ya nggak apa-apa, tapi orangnya nggak mau lah gimana, ya toh? Terus apa apa yang harus saya lakukan Bunda? Ya biarin aja, biar semesta yang mengatur, ya. Mungkin dia memang bukan yang terbaik untukmu, karena dia punya janji Bunda, janji nikahin, kita sudah tunangan atau apapun. Biarin aja, mungkin dia memang bukan yang terbaik untukmu. Semesta ingin menunjukkan. Mungkin ini sekali bisa, atau memang ini sudah berkali-kali. Kalau sudah berkali-kali kan sebenarnya sudah red flag. Kalian sudah berikan sign atau tanda sama semesta bahwa orang ini nggak baik. Membuat kalian sampai kayak gini kok, stres kok, sedih kok. Hubungan itu ya harusnya membuat nyaman. Ya, kalau nggak buat nyaman, ya mending enggak. Ya, hidup cari enak kok, nyari nyaman. Selama kalian sudah melakukan hal yang baik, ngono ae, ya. Tidak jauh-jauh dari aturan-aturan agama, aturan apapun, norma, ya. Sopan santun kayak apa, ya. Kalian tidak melanggar itu ya sudah, kenceng aja lempeng, ya. Dia yang ina ini, ita itu, ya wis biarin. Ya, yang penting kalian bener dulu. Kalau kita sudah bener, dianya yang ini berarti dia memang nggak bisa diajak bener. Ngapain kalian bikin orang yang nggak bisa diajak bener? Oke, kalau itu masukan dari saya, ya. Bisa kalian ambil, bisa kalian abaikan, bisa sebagian kalian ambil, sebagian juga enggak ya. Ini hanya saran dari seseorang juli hakim yang mungkin tidak bijak, kurang bijak, ya.
Kalau saya lihat energinya ya sebaiknya kalian biarkan saja, biar dia mencari kebanggaannya, ya, kemudian biar dia ngambek, biar dia marah ya. Yang penting kalian sudah berusaha baik, menjalin komunikasi, nggak direken ya, diabaikan, ya sudah nggak direspon, ya sudah, biarin dulu ya. Tapi saya cinta ya, belum tentu yang kau cintai kau anggap baik, terbaik ya, belum tentu itu yang terbaik untukmu. Semesta lebih tahu, Tuhan lebih tahu yang terbaik untukmu ya. Apakah saya harus melupakan? Iya, maka dari itu ya saya nggak bisa ya kasih saran kalau memang apalagi ini general, lupakan saja. Nggak bisa gitu, situasi kondisi tidak selalu bisa sama persis sama ini ya, karena ini rame-rame. Yang paling pas adalah minta petunjuknya Tuhan ya, banyak doa ya. Kalau memang dia terbaik untukku ya, berikanlah jalan yang terbaik. Kalau dia bukan yang terbaik darimu ya Tuhan ya, ya berikanlah hamba kekuatan bisa berdamai dengan keadaan. Oh no, wis, itu saran dari saya. Enak kalau ngomong. Lah memang saya tugasnya di sini untuk ngomong kok. Ya, bukan untuk menjalani, bukan. Ya, bukan. Ya, jangan salah-salah. Oke? Pesan semestanya apa? Ya, pesan semestanya apa? Saya mau ambil satu dari sini. Ya, pesan semesta ini pun juga bisa kalian ambil, bisa kalian abaikan. Pesan semestanya apa? Oke, tuh gambarnya Saru. Beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another. Oke, ini. Jangan hanya fokus ya, saya lihat kalian fokus terhadap dia atau permasalahan dengan dia yang tidak komunikasi ini ya. Banyak hal lain teman-teman, selagi kalian menunggu atau berpusing-pusing ya, bersetres-stres hanya memikirkan hubungan bersama si dia, banyak hal lain yang bisa kalian lakukan ya, supaya energi kalian itu bisa positif. Wong dia itu ke kamu ya, tidak fokus, fokusnya ke yang lain lah. Ngapain kamu fokus sama dia? Dia lu nggak tahu kalau kalian fokus sama dia, gitu loh ya. Lebih fokus kepada diri sendiri, menaikkan nilai diri ya, meningkatkan value untuk dirimu ya. Jangan buang-buang waktu hanya untuk mikir dia, hubungan bersama dia, dia kenapa dia dia seperti ini, kok tega, kok gini, ah kelamaan ya. Dia sudah sampai jauh ya, kalian masih berkutat di situ. Soal dia kembali atau enggak, dia baik lagi, itu apa kata nanti ya. Jangan buang-buang waktu. Kalian jangan buang-buang waktu sia-sia hanya untuk memikirkan hal yang belum belum jelas ya. Yang jelas adalah kalian harus bahagia, itu. Ya, maka dari itu bahagiakanlah dirimu. Jangan fokus kepada hal-hal yang bisa membuat dirimu nggak bahagia. Paham? Terus lanjut ya. Kita lihat dari satu kartu lagi untuk pesan semestanya. Pesan semesta. Oh iki. Let yourself sparkle and shine ya. Buat dirimu itu bersinar dan berkelip-kelip ya, kayak gini. Lihat dia bersinar, happy-happy, kalian nyekukruk kayak gini, sedih. Lah ngapain? Bahagia, bersinar, ya. Bersinarlah, bahagialah, kejar pencapaian-pencapaian positif, ya. Jangan hanya fokus sama dia. Dia datang, nggak datang, itu urusan nanti. Yang penting kalian bahagia dulu. Kalian bersinar. Ada pencapaian yang oke, ya. Nanti kalau dia kembali pada saat kalian nyekukruk kayak gitu, tahu nyekukruk nggak? Ya, lesu, ya, mecucu, tahu nggak mecucu apa ya? Cemberut, susah, sedih, ya.
nggak bersinar seperti ini, ya. Buatlah dirimu bersinar, ya. Bahkan mungkin ya, kalau memang dia benar-benar nggak mau sama kamu, ya, tapi mungkin tahu kamu bersinar, bisa-bisa ketarik lagi. Jadi jangan 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 terobsesi dan hanya fokus sama pencapaian bagaimana hubungan ini bisa baik kembali. Kalau memang nggak baik lah buat apa? Ojo ngotot, semesta lebih tahu. Jangan mengandalkan perasaan dan keinginan. Belum tentu keinginanmu benar. Belum tentu keinginan kamu baik. Kalau ini pasangan gimana, Bunda? Kalau memang sudah rumah tangga itu beda ya, dan rumah tangga itu harus konsultasi pribadi. Tapi sebaiknya kalau masalah rumah tangga ya dengan pasangan sah, itu jangan dikonsultasikan dengan orang lain. Itu ranahnya beda, pribadi. Kau, dia, dan Tuhan. Ya. Jadi jangan disebar-sebar. Sebenarnya itu aib, harus ditutupin. Kalau memang mencapai satu titik di mana terpojok dalam satu permasalahan buntu, ngadepnya ke Tuhan, ya. Tanyanya ke Tuhan. Sebenarnya loh ya, idealnya seperti itu. Karena apa? Kalian dulu menikah atas nama agama pasti, ya. Agama atas nama Tuhan, ya. Jadi sebenarnya orang lain, ya, di luar kau dan dia dalam rumah tangga dan Tuhan. Ya. Orang lain kayak saya, ya, tarot reader, dukun, ya, peramal, ya, konsultan rumah tangga, ya, itu sebenarnya kan cuman bisanya ya kayak saya gini, gacor, ya, kasih masukan saja. Tapi nggak menjalani, nggak tahu sebenar-benarnya, tidak merasakan. Jadi beda ya, jangan sama-samain. Rumah tangga itu beda, ya oke? Jangan gampang-gampang pisah, jangan gampang-gampang, apalagi kalau punya anak. Atas nama agama pasti ada panduannya. Apa? Ya ajaran agamanya. Bukan di tarot, tarot bukan nano agama, ya, universal. Gak bisa. Loh, Bunda gak bisa? Ya bisa, tapi sebaiknya jangan. Ya, gitu. Oke? Jadi saya kira itu saja sih teman-teman bacaan kali ini. Semoga manfaat ya. Gak menyenangkan Bunda, ya maaf. Ya maaf. Mungkin gak menyenangkan buat kamu, tapi menyenangkan untuk penonton yang lain. Ya. Sampai sini adakah dari kalian yang belum subscribe? Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Dukung channel ini dengan like, share, komen. Ya, komen-komen positif kembali kepadamu positif pula ya. Begitu pula sebaliknya ya. Jadi kalau energi kalian masih negatif, mau komentar negatif, mending ojo ya, mending jangan. Pertama, buang-buang energi ya. Kedua, menyebarkan energi negatif ya. Ketiga ya, energi negatif akan berlipat-lipat di dalam diri kamu. Terus manfaatnya apa? Ya. Jadi komentar positif, kemudian bunyikan tanda loncengnya ya supaya kalau saya update video baru, walaupun ini general, tapi kalau masih fresh itu oke, gitu ya. Yang penting ambil manfaat positif dari bacaan tarot ya, bijak-bijak ya, memang dibutuhkan kebijaksanaan, kebijakan dalam berpikir, berpersepsi, berasumsi ya. Kemudian apa ya? Memang melatih. Memang bacaan saya itu bukan yang instan-instan ya. Ya, nggak instan. Jadi perlu pemikiran ya. Kalau kalian malas mikir, jangan nonton konten saya. Banyak mikirnya, banyak ngomongnya memang. Iya emang. Mbok jangan Bunda ya mau ya. Saya ngikutin semesta. Apa aja gitu. Oke, jangan lupa di-subscribe ya. Dan tonton video saya walaupun di platform lain ya, TikTok, Instagram, Facebook itu cuplikan dari video lengkap yang di YouTube. Kalau kalian menemukan video cuplikan-cuplikannya, potongan-potongannya, mending langsung ke YouTube gitu ya. Di sana kalian bisa follow juga ya, dukung supaya saya lebih semangat. Males dukung Bunda, nggak apa-apa ya, yang mau dukung saja. Oke, terima kasih banyak ya.
Semoga manfaat positif sehingga bacaan kali ini itu berkah-berkah untuk saya yang sudah ngoceh dari tadi ya. Entah kalian suka atau enggak ya. Dan juga bisa berkah untuk kalian yang sudah buang-buang kelautan dengerin saya ngoceh. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.